Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Sesuai janji saya yang di video saya yang sebelumnya, pada video pembongkaran penggantian oli ya. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara membaca kode pada botol oli mesin ya, dan bagaimana cara menentukan oli yang cocok sekiranya untuk motor kita ya. Oke, pertama-tama kita ambil sampel dulu ya. Contohnya oli yang ini ya, merek AHM MPX2. Ini merek standarnya Honda ya teman-teman. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membacanya ya teman-teman ya. Pertama-tama kita lihat dulu ya botol olinya ini dan tulisan apa aja yang terdapat pada botol olinya ini ya. Pertama-tama kita lihat di sini ada tulisan Engine Protection Technology. Berarti ini udah termasuk oli semi full sintetik ya teman-teman, karena ada proteksi pelumasannya ya. Di sini juga ada tertulis AHM Oil dan MPX2. Ini berarti tipe olinya ya. Terus di sini juga ada kayak tulisan for matic ya di sini. Ini berarti khusus untuk oli matic ya, motor matic, bukan motor cup ya teman-teman ya. Berarti di sini olinya hanya khusus untuk oli matic. Nah, di bawahnya di sini ada tulisan ya, di sini tulisan W1030SL dan JASU MB. Nah, di sini artinya apa teman-teman? Nah, di sini saya akan menjabarkan ya bagaimana cara membacanya. W1030SL JASU MB. W10 ini berarti kekentalannya ya teman-teman. Kalau posisi dingin kekentalannya adalah 10, dan kalau posisi panas kekentalannya mencapai 30. Nah, udah jelas ya teman-teman ya. W ini singkatan dari winter atau suhu dingin ya teman-teman. Berarti 10, 30 artinya kekentalannya kalau posisi dingin adalah 10. Dan kalau posisi panas mencapai 100 derajat itu kekentalannya mencapai 30. Nah, kekentalan ini juga biasa disebut dengan SAE. Nah teman-teman, kalau yang nggak ngerti SAE bisa search di Google ya. SAE itu apa? SAE adalah kekentalan sebenarnya. SAE sama API sama aja kok teman-teman ya. Terus di situ juga tertulis SL ya teman-teman. S ini berarti untuk motor khusus bensin ya teman-teman. Kalau huruf C itu berarti untuk diesel ya teman-teman ya. Nah, di belakangnya ada huruf L ya. Semakin tinggi huruf abjadnya berarti semakin baik ya teman-teman ya. Terus di belakangnya ada kode JASU MB. Nah, JASU MB ini khusus untuk matic ya teman-teman, atau khusus untuk kopling yang kering. Nah, kalau untuk kopling basah itu biasanya pakai JASU MA. Nah, di sini juga saya kasih penjelasannya ya teman-teman ya. Terus di bawah ini adalah 800 mili adalah takarannya ya teman-teman. Berarti oli ini berisi 800 mili ya. Lanjut kita ke oli selanjutnya teman-teman. Ini mereknya sama ya, AHM Oil MPX1, tapi ini khusus untuk motor cup atau sport, motor bebek atau motor sport ya teman-teman ya. Di sini udah tertulis ya, berarti ini khusus untuk cup atau bebek dan motor sport. Ya biasanya dipakai di CB 150. Nah, ini sama juga engine protection oli, berarti olinya udah semi full sintetik ya. Semi full sintetik itu ya campuran bahan organik atau alami sama ya itu tadi mineral. Nah, di sini juga tertulis 10W30, berarti ini titik beku, titik didihnya kalau posisi dingin itu adalah 10. Kalau udah posisi panas atau udah 100 derajat kekentalannya mencapai 30. SL JASU MA, berarti JASU MA itu khusus untuk kopling basah ya teman-teman. Nah, di sini juga bawahnya ada 100 mili, berarti isinya itu 1 liter ya teman-teman. Ini 800. Nah, itu tadi ini isinya ya teman-teman ya. Ini berarti isinya 1 liter.
Nah lanjut, nah ini dia oli yang sering dipakai oleh teman-teman racing ya teman-teman ya, multi power. Nah di sini ada tulisan API Service App SM ya teman-teman. API sama dengan kayak itu teman-teman, SAE teman-teman, tapi ini adalah yang standarnya Amerika ya. Kalau semakin tinggi huruf belakangnya, di belakangnya S ini, SM ini semakin baik ya. Di sini juga ada SAE-nya juga. Nah, di sini juga saya kasih penjabarannya, tulisannya di video saya ini ya, teman-teman. Ini API Service SM SAE 2050. Nah, berarti kalau posisi dingin kekentalannya itu 20. Kalau posisi panas udah sampai 100 derajat, kekentalannya mencapai 50. Berarti ini termasuk oli kental ya, teman-teman ya. Efeknya kalau oli kental itu gimana ya? Ya di mesin sih halus, cuma pada posisi saat dingin itu agak berat tarikannya, soalnya kan kekentalannya itu loh teman-teman. Kalau semakin kental memang motornya semakin halus, tapi ada minusnya. Kalau posisi dingin stasionernya agak berat ya teman-teman ya. Di sini juga ada tertulis 1 liter ya. Ini udah termasuk oli sintetik ya teman-teman. Oli sintetik ini adalah oli yang paling bagus ya, diciptakan untuk mesin yang terbaru dan teknologi yang terbaru. Nah, oli sintetik ini plus minusnya juga ada sih ya. Kalau plus, kebanyakan sih ada banyak plusnya daripada minusnya ya teman-teman ya. Minusnya cuma pada harganya aja ya teman-teman, yang agak sedikit mahal daripada oli yang lain-lainnya. Kayak di ini, di SPX2 ini ada tulisannya full sintetik. Nah, perbedaannya sama oli semi sintetik itu cuma campurannya aja ya teman-teman. Kalau di standarnya kayak gini kan nggak ada sintetiknya. Kalau di ini adalah full sintetik, berarti zatnya itu wah bagus banget untuk mesin lah. Saya juga ngasih ini ada 3 ya jenis-jenis oli. Oli bio, semi sintetik sama full sintetik ya teman-teman ya di sini. Kalau di pasar-pasaran sih banyaknya sih semi sintetik. Kalau full sintetik memang harganya agak sedikit mahal, soalnya yaitu tadi campuran olinya itu lebih bagus. Jadi ini kembali lagi ke sama kebutuhan kalian ya teman-teman. Mau pakai oli full sintetik, mau semi sintetik atau bio bisa nih. Ini yang full sintetik ya, merek Cell Advance ya. Kalau posisi dingin kekentalannya 10, kalau posisi panas kekentalannya mencapai 40. Nah, ini cocok nih buat yang suka riding agak jauh-jauh, bisa pakai oli ini nih. Nah, ini di sini juga ada tertulis synthetic base ya. Nah, di sini juga saya kasih penjabarannya, synthetic base itu apa. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman, kalau pemakaiannya untuk harian bisa juga pakai yang semi sintetik. Tapi kalau yang suka touring, yang perjalanan jauh, saya anjurkan pakai yang full sintetik aja. Biar jangka panjangnya ya kita teman-teman, kita mikir jangka panjangnya, soalnya perawatan motor itu nggak murah ya teman-teman. Nah, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Oke, sampai jumpa, bertemu di video